si Anggi bawel banget sih. Depan dirinya ada saja kau cemburu buta. Jangan marah-marah. Saya pikir teh cuma saya aja yang kepikiran soal itu. Ternyata Bu Esi juga. Sama aja tuh Bu, itu si Dadang umurnya udah 30. Setiap saya tanya, Dadang, kamu teh kapan menikah gitu? Boro-boro dijawab sama dia. Pergi wae lah, itu nyebelin pisan. Yang aku berikan, tapi hanya baik yang aku tawarkan. Memang begini, selalu begini. Kamu harus yakin, cinta tak. Halo? Aida, assalamualaikum. Tunggu nelfon gue. Bukan salah aku bila dia suka. Ya, maksud lo apa ya nelfon gue nanya kayak gitu doang? Hah? Mau ngeledekin gue lo? Dengar ya, mau gue nikah kek, mau enggak kek? Bukan urusan lo, tau nggak? Gela-gela Bu, gimana kalau anak kita teh dijodohin aja? Saya teh nggak salah dengar. Memangnya si Dadang teh mau dijodohin? Halah udah gampang, si Dadang kan itu sama saya. Yang penting mah sekarang si Nayangga teh mau nggak sama si anak saya? Itu dia masalahnya Bu Esi. Tiap kali diajak ngomong soal pernikahan, si Naya teh pasti mengalihkan pembicaraan. Apalagi kalau saya jodohin atuh. Dipaksa aja. Ya. Emangnya si Naya mau gitu jadi perawan tua seumur hidup? Nggak mau kan? Sok atuh. Ya. Iya juga tuh ya. Iya udah. Dia suka dan sayang padaku. Aku tetap saja. Mbak Naya, kapan nih Mbak Naya bakalan nikah? Iya nih, kapan Mbak Naya nikah? Jangan dilama-lamain loh Mbak Naya. Pagi Mbak Naya. Pagi Mbak Naya. Oh ya, kapan nih Mbak? Saya mau nikah. Pagi Mbak Naya. Pagi. Kapan nikah? Pagi Mbak Naya. Pagi. Mbak, kapan nih mau nikahnya? Semua ada apaan sih pagi-pagi? Semua nanyain kapan gue nikah, hah? Kenapa pada mau ngedekin gue? Mau bilang gue perawan tua gara-gara gue gak nikah-nikah? Heh, lo semua pada denger ya? Kalau emang gue gak mau nikah, kenapa? Masalah buat lo semua. Masalah juga buat lo. Maaf Mbak, coba bercanda. Canda sih. Nay. Apa lagi sih? Mau nanya kapan gue nikah lagi? Gue Anggi, Nay lo kenapa sih marah-marah terus? Mungkin mereka cuma bercanda aja. Kayaknya gak kayak gitu juga kali kelewatan. Iya ya Nay, gue gak ada maksud apa-apa kok. Habis gue harus ngomong apa lagi coba. Nanti kalau gue ngomong, teman-teman lo itu neror lo tuh cuma buat bikin lo semangat biar cepet nikah. Nanti lo baper lagi, lo emosi. Terus gue harus ngomong apa dong? Ya terserah lo diatur aja deh. Permisi Mbak Naya. Apa lagi? Mau nanya apa lagi? Ini ada kiriman bunga buat Mbak Naya. Ya udah, makasih ya. Nah, kalau udah punya pacar tuh ngomong aku. Jangan baper, jangan ngomel-ngomel kalau disuruh nikah. Ih, orang ini aja gue gak tahu bunga dari siapa. Tumben. What? Okta! Kamu teriak, ada teror bom ya? Gak ada, lo yang ntar gue teror. Nih, balikin ke yang ngirim, bilang ya. Gak usah suka ikut campur urusan orang. Mau gue nikah kayak mau enggak, itu bukan urusan dia. Ngerti? Iya Mbak. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Sini buruan. Ih, kenapa sih semuanya pada nyebelin? Tiap hari ingin bertemu, mula-mula biasa saja, jadi semakin jatuh cinta. Mi, gimana pun tuh Mi tadi? Penasarannya? Iya. Udah kamu teh tenang aja. Kamu teh banyak-banyak berdoa, sholat tahajud, sholat apa aja. Tadi teh Umi udah bilang sama maminya Naya, kalau Naya biar mau dijodohin sama kamu. Ya? Mami teh paling juara emang. Iya, tuh maminya Saha. Dadang. Mami teh mau ke warung. Ya? Iya Mi, sok. Mencubit kulit jiwaku, tiga kata yang ku ucapkan untuk kamu. Ini kok gak ada orang sih? Gelap gini lagi. Kata Anggi ini restorannya. Mana sih ini anak? Sepi gelap gini, gak ada
orang sih. Maafin kita ya, maafin gue juga karena seharian ini kita udah ngerjain lo. Karena sengaja mau buat surprise lo. Lagian sih lo ulang tahunnya sendiri lupa. Jadi lo biang keroknya. Belin lo ya ngerjain gue. Sana deh. Makasih ya semuanya ya. Sekarang saatnya tiup lilin. Matanya harus ditutup dulu. Oke. Tutup dulu sampai gue suruh buka ya. Kita nyanyi Naya, yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekarang saatnya make wish. Ya Tuhan, please no more teror ya. Doa aku ya Tuhan, tolong kirimin aku malaikat tak bersayap dong buat jadi jodoh aku. Tiup lilin. Ini apaan lagi nih maksudnya nih? Hah? Apaan lagi nih maksudnya nih? Enggak, lo aja yang di sana, di sana. Hah? Lo semua belum pada puas ngeledekin gue seharian, hah? Iya. Enggak sekalian lagi tuh, lo umumin pakai toa masjid. Atau lo sekalian dikasih info di semua sosial media kalau gue tuh masih jomblo. Nay, kita cuma bercanda kok, Nay, lo gak usah marah-marah. Gak usah marah-marah, gak usah marah-marah. Lo ngomongnya juga bercanda mulu. Gue gak suka bercandaan lo, gak lucu. Nay. Yaudah guys, kayaknya mood Naya lagi gak enak deh. Biarin dia sendiri dulu aja ya. Kenapa sih? Gak ada satu orang pun yang bisa ngertiin gue. Emang siapa juga sih yang gak pengen nikah? Gue juga pengen nikah kali. Ya cuma kalau emang Tuhan mau kasih gue jodoh, terus gue mau gimana? Gue harus protes dulu sama Tuhan. Kepadaku di depan dirinya ada saja kau cemburu buta. Jangan marah-marah, bukan salah aku bila dia suka dan sayang padaku. Aku tetap saja, tetaplah milikmu hingga sampai mati. Ku tetap milikmu. Mungkin bukan cinta yang aku berikan, tapi hanya baik yang aku tawarkan. Ku memang begini, selalu begini. Kamu harus yakin ku cinta padamu. Bawa mobil gak sih lo? Marah-marah, bukan salah aku bila dia suka dan sayang padaku. Aku tetap saja, tetap. Gua mana bisa ngasarin cewek. Aduh. Mbak. Hati-hati dong bawa mobilnya. Kan bisa ngebahayain orang lain. Jangan marah-marah, bukan salah aku bila dia suka. Motor lo kenapa bro? Lo jatuh? Iya tadi di jalan ada mobil nggak pakai ngeliat kanan kiri. Main ronong aja. Untung gak kenapa-napa. Guanya aja yang nggak enak minta ganti rugi. Yang nyetir cewek. Ya, lembek lu bro. Ngapain pakai perasaan segala? Aduh, Dred, yang sama cewek aja lu lembek. Ntar dulu, ini masalahnya prinsip nih. Lah, ini masalah prinsip. Gua kalau sama cewek, gua nggak mau nyakitin perasaannya. Udah gitu doang. Udah, apaan sih? Itu aja diributin, gua pergi dulu. Nay, lo gak apa-apa kan? Enggak apa-apa kok. Kok bisa-bisanya sih lo nabrak orang? Hari ini tuh lo bener-bener parah. Lo tuh uring-uringan mulu. Iya, sorry deh kalau hari ini gue emosian. Cuman daripada lo sekarang jadi jaksa penuntut nih, gue tuh butuh bantuan lo. Ya, kan om lo itu ada yang polisi kan? Nah, gue minta tolong dong, tolong cariin orang yang tadi gue tabrak itu. Soalnya gue belum sempat minta maaf sama dia.
Yaudah. Tolong cariin alamat rumah orang itu biar gue bisa samperin dia dan gue minta maaf. Tadi gue inget kok plat motornya itu B3699 EDD. Please tolongin gue. Udah, itu doang. Iya itu doang, emang mau apa lagi? Lo gak sekalian minta tolong sama gue buat minta maaf sama orang yang lo tabrak tadi? Ih, lo tuh gue lagi serius, malah dibicarain. Iya, oke. Nanti gue bantuin lo kok, ya? Ya udah bener ya? Iya. Ih, gue gak enak banget, gue tuh bener-bener speechless. Gue tuh cuma bisa bengong aja gitu ngeliat tuh orang. Tiga kata yang ku ucapkan untuk kamu dari hatiku. Pak, makasih ya. Hai, tungguin. Apaan sih lari-lari, kenapa? Gue udah dapetin alamat yang lo minta. Tadi gue sempat lewat depan rumahnya tuh cowok dan gue juga sempat lihat orang yang punya motor itu. Mana alamatnya? Bentar dulu. Kayaknya gue mencium bau-bau sesuatu deh. Bau? Bau apaan sih? Orang gue udah mandi, nih. Maksud gue bukan itu, Nek. Maksud gue bau-bau modus. Sejak kapan sih lo suka sama berondong? Jangan-jangan lo sengaja nyari alamat tuh cowok supaya lo bisa ketemu lagi sama dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah Agi. Lo suzon gitu sama gue. Semenjak kapan gue jadi Miss Modus? Enggak, gue beneran gak ada niat apapun selain gue mau ketemu, mau minta maaf. Karena gue tuh bener-bener ngerasa bersalah sama tuh cowok. Udah itu aja kok. Percaya nggak ya? Jangan sampai ada rempeyek di balik udang. Udah deh, lo gak usah ngomongin makan siang masih lama. Ini buruan alamatnya. Nih alamatnya, dasar brojol-brojol alay. Jomblo alay. Apaan sih? Lo tuh juga jomblo. Udah ya, sana pergi masuk. Yaudah duluan ya, bye. Bye, thank you ya. Bisa bawa mobil nggak sih lo? Donggi, cowok itu emang berondong. Tapi kalau suka, kayaknya enggak deh. Tiap hari ingin bertemu, mula-mula biasa saja, jadi semakin jatuh cinta. Silakan diminum, Umi. Ya, nuhun tuh. Ya, sami-sami. Punten, Umi. Bukannya Kokom teh mau ikut campur. Tapi apa Umi udah yakin mau menjodohkan Neng Naya sama Dadang? Ya, Umi sih pengennya Naya tuh cari jodohnya sendiri. Tapi mau sampai kapan dia ketemu sama jodohnya? Ibu mana yang mau anaknya jadi perawan tua coba? Ya Umi. Terus gimana caranya nyuruh Naya teh pulang? Kan kamu tahu sendiri gimana sih Naya. Pasti dia teh nggak mau pulang. Kalau Umi bilang dia teh mau dijodohin sama si Dadang. Tenang Umi, Kokom punya ide. Ide naon atuh? Kamu teh jangan aneh-aneh. Enggak Umi, pokoknya itu urusan Kokom. Kokom tahu caranya gimana Naya mau pulang. Luar biasa. Mbak cari saya? Saya Andre. Kamu mencubit geli jiwaku. Tiga kata yang ku ucapkan kamu. Iya Mas Andre, saya minta maaf ya, saya nyamperin ke kantor. Soalnya tadi saya udah coba ke rumah, tapi katanya Mas Andre-nya lagi kerja, terus dikasih alamat kantornya deh. Oh, panggil aja Andre, nggak usah pakai Mas. Lagian mungkin umur saya masih di bawah Mbak. Ih, siaul gue dibilang tua. Sabar Naya, sabar. Naya. Oh, Mbak Naya. Saya kesini cuma minta maaf nih sama masalah semalam. Soalnya kan belum sempat minta maaf, saya ngerasa nggak enak banget soalnya. Maaf ya. Oh, soal itu sih saya udah lupain. Saya udah maafin kok. Kirain ada
maksud yang lain mau ketemu sama saya di kantor. Maksud lain gimana ya maksudnya? Ya kali aja kayak di film-film gitu. Pertama kali ketemu, lihat-lihatan suka, ujung-ujung pelaminan. Maaf ya, Mas De Andre, saya harus buru-buru balik ke kantor lagi nih. Oh gitu. Makasih ya. Oh, oke. Permisi ya. Iya. Bego. Kenapa juga gue ngomong kayak gitu? Harusnya kan gue cukup basa-basi aja. Biar bisa akrab, biar gue bisa ketemuan lagi sama tuh cewek. Iya Pak. Dre, surat tugasnya sudah turun. Siang ini juga, kamu bisa berangkat ke puncak. Dan cari lokasi yang oke, yang bagus. Buat marketable pembangunan resort kita. Oke, siap Pak. Ya Tuhan, kalau gue boleh memohon ya Tuhan, pertemuin lagi dong gue sama Mbak Naya. Gue janji deh, gak akan bersikap konyol kayak tadi. Please. Ini sih udah benar semua laporannya. Kayaknya mendingan tinggal lo copy lagi, terus lo email tuh. Ya. Oke. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Neng Naya. Ini teh Cek Kokom. Oh kirain Umi yang nelfon. Kenapa Cek? Umi Neng Naya. Umi kenapa Cek? Umi teh tadi jatuh, terus pingsan. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang keadaan Umi gimana? Udah dibawa ke rumah sakit? Umi teh nangis terus Neng Naya. Neng Naya cepet pulang ya. Iya udah, titip Umi dulu ya Cek. Siang ini saya langsung pulang. Iya, waalaikumsalam Neng. Kom? Kumaha? Lo sabar dulu dong, Nay. Gimana gue mau tenang sih, Nggi? Kok sampai Umi kenapa-napa gimana? Ini ada gue bisa nyesel seumur hidup kok. Gue gak di sampingnya dia, saat terakhirnya dia. Iya, Nek, tapi lo harus kendalikan emosi lo. Gue gak mau lo kenapa-napa. Ya udah gini, semua kerjaan gue yang handle dan gue urus cuti lo juga. Tapi lo harus janji sama gue, lo selamat sampai rumah nyokap lo, ya? Thanks, Nggi. Hati-hati ya. Selalu di hati, tiap hari ingin bertemu. Mula-mula biasa saja, jadi semakin jatuh cinta. Tak bisa ku tahan rasa sayang ini terlanjur ada dalam hatiku rasa. Tiga kata yang ku ucapkan untuk kamu dari hatiku. Alhamdulillah, kamu tuh udah pulang. Aku kangen banget sama kamu. Gimana kamu teh sehat? Hah? Ya harusnya Naya dong yang nanya Umi sehat apa enggak. Kata Cek Kokom Umi sakit. Ini kok sehat-sehat aja? Oh, itu teh cuma akal-akalan si Kokom aja biar kamu teh pulang. Ya ampun Umi, Naya tuh panik banget tau gak sih begitu Cek Kokom telepon bilang kalau Umi tuh pingsan. Naya tuh langsung buru-buru kesini ninggalin semua kerjaan Naya sampai Naya ngambil cuti buat ngerawat Umi sampai sembuh. Tapi kok ternyata Umi bohongin Naya sih? Naya, Umi teh gak bakalan ngebohongin kamu kalau kamu teh sering nengokin Umi. Pulang gitu. Ya iya, tapi kan Umi tahu kerjaan Naya tuh banyak banget Umi. Aduh, itu teh cuma alasan kamu aja. Coba kamu inget-inget lagi, udah berapa bulan, ha? Kamu teh nggak nengokin Umi. Alasan kamu teh itu aja. Sibuk kayak kerja dan segala macem. Ya udah, sekarang kamu teh udah sampai di rumah. Umi nyuruh kamu pulang. Maksudnya Umi tuh pengen ngobrol, ada sesuatu yang mau ingin sampaikan ke kamu.
mesti dilaporkan ke bosnya. Aku tak mengerti mengapa begini, selalu saja dia membuat kau marah kepadaku. Di depan dirinya ada saja. Kayaknya ini lokasi yang paling tepat nih untuk dibikin resort. Oke. Salah aku bila dia suka dan sayang padaku. Aku tetap saja, tetaplah milikmu hingga sampai mati. Ku tetap milikmu. Mungkin bukan cinta yang aku berikan, tapi hanya baik yang aku tawarkan. Ku memang begini. Kok kayak pernah ngeliat mobil ini? Kamu harus yakin ku cinta padamu. Jangan marah-marah, bukan salah aku. Kayaknya nggak mungkin. Masa iya satu Indonesia yang punya mobil kayak gini cuma satu? Tetaplah milikmu hingga sampai mati. Ku tetap milikmu. Kumaha? Maya tuh udah datang? Maya teh sudah pulang dari Jakarta, Bos. Cuman mukanya tuh cemberut kayak gini, Bos. Kayak kepaksa begitu, Bos. Makasih teh, kayak wae. Jangan marah-marah. Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Neng Naya. Kamu teh baru pulang? Kemana aja? Naya, kamu teh mau kemana? Mau balik lagi? Umi jahat banget ya. Umi bilang sama aku ada hal penting yang Umi mau ngomongin. Tapi kenapa malah si Cowboy tengil? Pokoknya Naya nggak mau pulang lagi kalau Umi cuma mau ngebahas masalah Dadang. Naya. Bos. Apaan sih, Mang? Sekarang tugas Mamang teh apa lagi, Bos? Udah, sekarang teh Mamang pulang aja. Kalau ada tugas lagi, saya telepon. Siap, Bos. Ngapain masih di sini? Kan tadi udah. Masa nggak dikasih bonus, Bos? Oh, minta bonus. Iya, Bos. Bilang atuh dari tadi. Itu doang mah susah amat. Nih, Mang Asep teh sekarang harus pilih. Mau yang mana? Yang ini, Bos. Gedenya. Yang itu. Udah. Nih, 5.000 aja. Yang ini, gedean. Naya lagian lu berdamai sama nyokap lo apa salahnya sih? Nanti giliran nyokap lo sakit beneran lo beneran nyesel seumur hidup. Bikin aja terus. Ya lagian lo gitu sih, ya udah deh. Saran gue, gunain waktu cuti lo sebaik-baiknya untuk berdamai sama nyokap lo, ya. Bye, assalamualaikum. Halo, Gi. Dimatiin, orang masih mau ngomong juga. Waalaikumsalam. Punten Neng Naya, dipanggil sama Umi. Iya, Cek. Masih ya? Permisi dulu ya. Oh, apaan lagi sih, Neh? Jadi gimana, Pak? Dari foto email yang kamu kirim, sepertinya lokasi yang kamu kirim terakhir cocok buat resort dia. Maksudnya yang terakhir yang ada rumahnya, Pak, lokasinya? Ya, dan coba kamu temuin pemilik rumah itu.
kamu pastiin milik pribadi atau gimana. Jangan sampai terjadi sengketa antar keluarga. Andai kata bisa, bebasin rumah itu. Siap, siap Pak. Besok coba saya temuin pemiliknya. Selamat malam Pak. Kamu tak bisa ku memendam kata wo ini. Tak bisa ku obrolan kayak gini nih yang bikin Naya malas pulang. Bisa nggak sih Mi? Nggak usah ngomongin pernikahan. Kamu teh bisa ngomong seperti itu karena kamu belum merasakan jadi orang tua. Semua orang tua juga cemas kalau anak gadisnya belum menikah. Padahal usianya tuh udah kepala 3. Iya, terus Umi maunya apa kalau emang kenyataannya Tuhan itu belum ngasih jodoh buat Nay? Ya Umi mau menjodohkan kamu sama anaknya teman Umi. Umi pasti lagi bercanda nih, lagi bercanda kan? Emangnya Umi ada cengengesan? Hah? Umi memang punya rencana mau ngejodohin kamu sama si Dadang. Umi mau ngejodohin Nay sama si koboi tengil itu? Iya, si Dadang teh masih ngarepin kamu jadi istrinya. Ya tapi Mi, udah ya, Umi teh nggak mau punya anak jadi perawan tua. Apalagi Umi tuh bingung kalau tetangga pada nanyain, Naya tuh kapan nikah? Maaf Mi, tapi Naya nggak mau dijodohin. Soalnya Naya udah punya pacar. Apa kamu bilang? Pacar? Iya pacar. Kamu teh jangan bohongin Umi. Siapa juga yang bohongin Umi sih? Emang beneran Naya udah punya pacar kok. Ya udah kalau emang kamu benar punya pacar, kamu ajak ke sini. Kenali sama Umi, biar Umi punya alasan untuk membatalkan perjodohan kamu sama si Dadang. Nay, bisa nggak kamu kenalin pacar kamu itu ke Umi? Iya bisa Mi. Nanti Naya atur biar pacar Naya ketemu sama Umi ya. Awas ya, kalau kamu sampai bohongin Umi. Ya nggak bohong kok. Tolongin gue, Nggi. Tiga kata yang ku ucapkan untuk kamu dari hati. Apa Bu Ima? Si Naya teh udah punya pacar? Ya bilangnya sih begitu Bu Esi. Makanya perjodohan yang kita rencanain itu sebaiknya dibatalkan saja. Bu Esi, sampaikan permintaan maaf saya sama Nak Dadang ya. Iya Bu Ima, nanti teh saya sampaikan ya. Terima kasih ya Bu Esi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini? Ini teh kenapa? Kak, apa-apa tuh. Gak apa-apa gimana? Tadi teh Dadang denger sendiri. Mami teh lagi telepon sama Bu Halimah. Bu Halimah teh ngomong apaan nih? Apa Bu Halimah ngomongin soal perjodohan Dadang sama Naya? Tuh. Naya. Ya. Si Naya teh udah punya pacar. Terus tadi teh Ibu Halimah telepon ngebatalin perjodohan kalian. Ada yang tidak percaya? Ini teh pasti akal-akalan si Naya. Dia tidak dijodohkan sama Dadang. Aduh, kasep. Udah gitu ah. Ulah gitu kumaha? Ya udah atuh si Naya tuh nggak mau sama kamu. Kenapa kamu mesti maksa sama si Naya supaya mau sama kamu? Ganteng kasep. Di luar teh banyak awewe nu pisan. Kamu teh kasep pasti mereka teh mau sama kamu ah. Tidak. Pokoknya teh Dadang mau sama Naya. Sama Naya, Mami. Tuh, Gusti. Ada apa, Dang? Katanya dia mau diomongin.
Neng Naya mau ya jadi istri Akang? Kan kuliah Neng Naya udah selesai. Maaf ya, Dang. Tapi aku selama ini tuh cuma anggap kamu sebagai kakak. Nggak lebih. Nay, apa teh kurangnya Akang di mata kamu? Semua perkebunan teh di wilayah ini teh punya orang tua Akang. Dan nantinya akan jadi milik Akang juga. 10 turunan, harta Akang tidak akan habis. Tapi bukan harta yang aku cari, Dang. Neng Naya, apa yang kamu cari? Aku gak cinta sama kamu, Dang. Maaf. Neng Naya, kamu teh harus jadi istri Akang. Dang sakit. Dang kamu harus jadi istri Akang. Aku gak bisa, Dang. Aku gak cinta sama kamu. Harus jadi istri Akang. Dang! Tolong! Hei! Naya! Harusnya nih ya, peristiwa 8 tahun lalu itu tuh gue ceritain sama Umi. Biar Umi tahu kalau Dadang tuh bukan orang baik. Tolongin Nay Tuhan. Kirimkan jodoh buat Nay. Selalu di hati, tiap hari ingin bertemu. Mula-mula biasa saja, Aduh! Kalau bawa motor tuh pelan-pelan, Kek. Ya maaf Pak, saya juga nggak sengaja. Ini tolongin apa? Ngapain gue nolongin lo? Lo cuma nabrak gue, emang enak. Kurin. Ya maaf, saya kan juga nggak sengaja. Gak salah lihat gua. Bukannya itu Mbak Naya? Andre? Mbak Naya? Andre? Andre aja, nggak usah pakai D. Oh yaudah kalau gitu panggil gue juga Naya aja. Lo ngapain di sini? Oh, biasa. Urusan kerjaan kantor, Mbak. Nay. Disuruh survei lapangan, mau cari tempat buat bikin resort. Lo sendiri? Lagi pulang kampung. Orang tua gue kebetulan tinggal di daerah sini. Oh. Apa gue manfaatin Andre aja ya? Gue minta tolong sama dia biar pura-pura jadi pacar gue. Alhamdulillah, doa gue dikabulin. Gue dipertemuin lagi sama Naya. Andre. Lo duluan. Duh, tapi gimana ya ngomongnya? Yang ngomong tinggal ngomong, emang kenapa? Gue duluan nih. Enggak, gue aja. Lo mau nggak nolongin gue? Ngomongin apa? Duh, ini bukan lo. Apa sih? Siapa yang bakalan denger juga? Hah? Kok nggak salah denger nih? Enggak, emang kenapa? Jadi pacaran beneran juga nggak apa-apa. Bercanda bukan serius. Bercanda bukan serius. Nggak, maksudnya emang orang tua lo bakalan percaya? Kan kita beda umur. Ya emang kenapa sih kalau gue sukanya sama daun muda? Emang salah? Ya nggak salah, gue juga nggak bilang salah. Ya malah alhamdulillah. Berarti cinta gue nggak bertepuk sebelah tangan. Apaan sih? Mama. Lagian makanya kalau bawa motor yang benar. Jadi lo mau bantuin gue nih? Iya. Jejut lo. Harus banget pakai beginian. Harus.
Coba umur kita sama, Andre. Dengan senang hati deh gue jadiin lo pacar beneran. Ini harus saya laporkan ke bos. Iya, jangan keras-keras lagi. Iya, maaf. Kalau yang diceritakan sama Mang seperti itu teh, saya tidak yakin kalau laki-laki itu pacarnya Naya. Tapi bos, Mamangnya yakin bahwa dia itu pacarnya Naya. Soalnya Naya teh kelihatannya seneng banget, bahagia banget. Sumringah, sejahtera, adil dan makmur. Mamang ini apa-apaan sih? Malah dipanesin. Mamang saya tugaskan kali ini untuk mengawasi Naya dan pacarnya. Oke? Siap, bos. Kesana kan? Gak salah lihat gue. Bukan ini rumah yang gue incer buat resort. Dirimu yang selalu di hati, tiap hari ingin bertemu. Ada apa kok? Di depan teh ada pacarnya Neng Naya. Masa sih? Baru aja semalam diomongin. Masa langsung datang? Bisa jadi Umi. Semalam Neng Naya teh nelpon pacarnya biar nyusul kemari Umi. Jadi penasaran pacarnya kayak apa ya? Yaudah kamu terusin sana kerjanya. Ya semua Umi. Ya. Luar biasa. Mbak Naya. Ingin bertemu kamu. Sorry Pak. Ini rumah orang tuanya Mbak Naya. Naya. Iya, masa gue ngaku-ngaku? Emang lo pikir gue bocah apa? Bukan gitu, cuman ya keren rumahnya keren. Nggak nyangka aja. Udah, pokoknya inget ya, jangan sampai salah manggil gue. Jangan panggil Mbak depan Umi, ngerti? Iya. Ini rambut bisa nggak sih rapian dikit? Ini. Ikat. Cepet. Harus banget. Iya, harus. Gimana gue bisa PDKT sama Naya? Kalau misi gue buat ngebujuk pemilik rumah agar mau ngejual rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umi. Waalaikumsalam. Andre kenalin, ini Umi. Umi kenalin, ini Andre pacarnya Naya. Assalamualaikum. Umi, Andre. Umi mau bicara dulu sama kamu. Ya? Nah, jawab pertanyaan Umi. Beneran? Kamu teh pacaran sama anak ingusan itu? Ih, Umi kalau ngomong jangan suka asal. Kok anak ingusan sih? Orang Andre itu udah kerja loh, Umi. Maksudnya Umi teh, apa kamu teh gak salah pacaran sama lelaki yang umurnya di bawah kamu? Emangnya salah ya kalau Nay sukanya sama laki-laki yang di bawahnya umurnya Nay? Umi teh ngerasa kamu ngebohongin Umi. Umi tuh bikin Nay bingung deh. Nay nggak punya pacar, ditanya-tanyain terus sama Umi. Sekarang gila udah punya pacar malah dicurigain sama Umi. Gimana sih maunya Umi? Nay, Umi teh gak bakalan curiga sama kamu kalau kamu nyari pacarnya sepadan sama umur kamu. Sekarang Umi lihat dong, Andre itu serius sama Naya. Kalau nggak ngapain dia bela-belain mau jauh-jauh ke sini buat kenal sama Umi, iya kan? Udah Mi, pokoknya Nay nggak mau ribut lagi sama Umi. Yang penting Nay udah kenalin pacar Nay ke Umi, oke? Tapi Nay, ya ampun Nay, kamu teh bikin pusing aja. Gimana? Umi pasti curiga ya, gue bukan pacar lo. Ya disangkanya gue punya muka blondong. Gini deh, biar Umi makin percaya kalau lo beneran pacar gue, mendingan gue ikut lo survei. Gimana?
Lu yakin? Iya, nggak apa-apa kan? Ya, gue sih nggak apa-apa ya, selalu nggak ngerepotin aja. Gue lah enak aja, gue mau mandiri. Yaudah, tapi gue mandi dulu. Duduk aja ya. Ntar ya. Ada saja kau cemburu buta. Jangan marah. Ya Tuhan, tolong jadiin Naya jadi pacar gue dong. Bu Esi, tunggu sebentar. Kayak naon nih, Bu? Ada yang mau saya omongin ke Bu Esi. Ayo. Umi. Cek, Kokom. Iya, Neng. Ada apa? Umi mana, Cek? Cece teh nggak tahu Umi kemana perginya. Tapi tadi bilangnya sih mau keluar sebentar. Yaudah nanti kalau misalnya Umi udah pulang, bilangin aja ya kalau saya keluar sama Andre. Ya, Neng. Yaudah kita pergi naik mobil gue aja. Naik motor gua aja lah. Sayang banget pemandangan lagi bagus, udara lagi seger. Masa naik mobil kena AC lagi? Ah, ini pasti belum pernah ngerasain nih sensasi naik motor. Aku tahu nih, pasti lo mau modus ya, biar gue bisa meluk-meluk lo kan. Awas lah ya kalau lo ngerem-ngerem mendadak. Ya enggak, pokoknya awas kalau lo modus. Itu dia yang bikin saya jadi kepikiran. Saya teh nggak yakin kalau dia teh pacarnya si Naya. Ya jadi maunya ibu teh gimana atuh? Dirimu yang selalu di hati, tiap hari ingin bertemu. Itu dia pacarnya si Naya. Tuh, Ibu itu tuh beneran pacar si Naya gitu? Hah? Tuh, apa pantas coba? Tuh si Naya naik motor kayak bocah. Gimana kalau tetangga lihat? Yang ada bisa jadi gunjingan. Saya tuh jadi malu, Bu Esi. Ya jadi kumaha tuh? Ya, sebaiknya sih Bu Esi dan Dadang yang waktu itu mau bertamu ke rumah saya dan saya sempat dibatalin. Ya sok sekarang aja dijadiin gitu. Ya Dadang sekarang sama dulu kan beda. Siapa tahu si Naya setelah ketemu sama Dadang, sikapnya Naya bisa berubah. Ya udah, nanti coba saya bilang sama si Dadangnya. Ya udah kalau gitu saya jogging dulu ya. Oh iya ya, Nun ya. Ayo, mangga Bu. Ya. Sehari jalan sama Andre, gue udah dibikin jantungan sama dia. Ya, biarpun harus gue akuin sih, Andre itu suka bikin gue ketawa. Dia orangnya santai dan bikin gue nyaman deket sama dia. Apa mungkin ya, tuh anak bisa gue jadi pacar beneran. Buat kau marah, marah kepadaku di depan dirinya. Ada saja kau cemburu buta. Jangan marah-marah, bukan salah aku. Bila dia suka dan sayang padaku, aku tetap saja, tetaplah milikmu. Hingga sampai mati, ku tetap milikmu. Mungkin bukan cinta yang aku berikan, tapi hanya baik yang aku tawarkan. Ku memang begini, selalu begini, kamu harus yakin. Tiga kata yang ku ucapkan untuk kamu dari hati. Pokoknya Mami minta kamu teh harus rubah penampilan kamu. Kalau kamu pas ketemu sama Naya, kamu harus lebih oke. Biar gimana pun, Naya teh masih benci sama kamu. Tenang aja tuh, Mi. Dadang Van the Best tidak akan mengecewakan Umi. Beneran? Yakin? Ya udah, sekarang teh kita ke kota, kita beli oleh-oleh untuk Naya. Yuk. Ayo, Mi, berangkat.
dong. Jadi gini, Nanadang, tolong maafkan Naya ya. Sebenarnya ibu teh udah berusaha membujuk Naya berkali-kali untuk maafkan Nanadang atas masalah lalu kalian. Tapi ya tahu sendiri, Naya tuh kayak apa anaknya. Saya teh ngerti, Bu. Ini semua tuh bukan salah Naya, tapi salah saya. Jadi wajar kalau emang Naya teh benci sama saya. Ada mobilnya si Koboi Tengil nih. Koboi Tengil? Siapa? Aduh, besok deh gue ceritain. Panjang soal ceritanya. Ngomong makasih ya udah nolongin gue hari ini. Dan makasih juga gue udah boleh ikut nemenin lo. Kalau enggak, gue udah pasti nih seharian diinterogasi sama Umi tentang hubungan kita. Ya udah kalau gitu, gue balik dulu ya Mbak. Sorry, lupa. Awas ya kalau sampai depan Umi keceplosan lagi. Siap bos, oke. Sampai besok. Ya udah, hati-hati ya. Dah. Dadah. Andre, lo bocah gemesin banget sih. Tinggal masalah sama keluarga Setengil nih yang harus gue beresin. Ya Tuhan, kasih aku kekuatan super. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Naya. Naya. Si Naya teh meninggelis pisan. Ya Allah, Naya. Udah lama kita nggak ketemu. Tante teh kangen pisan sama kamu. Sampai lupa. Naya, ini tak oleh dari tante. Mohon diterimanya. Mohon diterima, Naya. Tante teh juga minta maaf. Karena waktu itu Dadang pernah nyakitin hati kamu. Ya, maafin Dadangnya. Iya, Nay. Maafin aku ya. Tidak seharusnya teh aku bersikap kasar sama kamu. Maaf ya Tante. Tadi Naya pikir Tante sama Dadang kesini mau ngomongin masalah perjodohan yang udah disetujuin sama Umi sama Tante. Ya, enggak tuh, Neng. Masalah itu teh urusan Naya, ya kan? Gitu kan, pribadi Naya. Ya kan, Dan? Iya, Nay. Sekarang teh kamu bebas menentuin calon suami kamu mau siapa aja. Bukan aku. Kan yang menjalankan rumah tangga itu kamu juga. Aku pun juga senang kalau misalkan emang sekarang kamu tuh udah punya pacar. Makasih ya Tante. Makasih ya Dang. Iya, gue juga bingung tuh gak sih Nggi. Itu orang tuh aslinya tuh sombong banget, terus gak banget nih pokoknya. Atau kok sekarang tiba-tiba bisa berubah kayak gitu ya? Iya, siapa tahu cinta lama bersemi kembali. Selama ini yang ngejar-ngejar gue kan dia, gosip ogah. Iya, siapa tahu, Nay, cinta lamanya Dadang lama-lama bakalan lo terima juga. Ih, nyebelin. Jangan-jangan ada yang gak beres nih sama perubahannya si Dadang. Dadang, kayaknya teh Mami lihat si Naya tuh udah gak benci sama kamu. Kamu teh harus pinter-pinter ngambil hati si Naya dengan keadaan ini, ya. Tapi Mi, kumaha carana? Kamu teh mesti cari tahu siapa teh pacar si Naya itu. Kamu kumpulin info sebanyak-banyaknya, ya. Iya, Mami teh ada benernya juga ya. Tadi teh Dadang dapat info dari Mang Asep. Katanya pacarnya si Naya itu udah dari kemarin beredar di kampung ini. Ngapain gitu? Mang Dadang tahu. Kebenaran tuh. Kalau gitu
itu teh kamu kumpulin secepatnya. Sekarang kamu cari info sebanyak-banyaknya. Cuman itu tuh caranya. Caranya biar dia putus sama si Naya. Ya. Ya udah tuh, Dadang berangkat. Doakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hatinya. Ya. Dadang. Anak teh semata wayang. Mani manja pisan. Kantor sudah mutusin lokasi yang ada rumahnya yang kita beli. Jadi kamu nggak perlu lagi cari alternatif lokasi lain. Iya Pak. Tapi saya masih belum yakin Pak kalau pemilik rumahnya itu akan setuju kalau rumahnya dijual. Makanya sekarang juga saya lagi coba untuk cari alternatif lokasi lain Pak. Orang desa kalau ditawarin uang 1 miliar pasti akan berubah pikiran. Pasti mau. Apalagi uang itu banyak. Tugas kamu sekarang bujuk pemilik rumah itu sampai dia mau jual tanah dan rumahnya. Paham? Gua mana mungkin ngebujuk Naya sama uminya. Ada yang ketinggalan. Tiga kata yang ku ucapkan untuk kamu dari hati. Jadi pacarnya Naya itu calo tanah, Mang. Kayaknya sih begitu, Bos. Soalnya Mamang dengar di daerah sini mau dibangun semacam apa ya? Kayak hotel begitu, Bos. Bang, ada tugas buat Mamang. Tugas apa, Bos? Mamang hasut semua warga agar pacarnya Naya pergi dari sini. Kayaknya daerah sini cocok nih buat dijadiin resort. Arealnya udah lumayan tinggi, cuman masih nggak terlalu juga. Udaranya udah dingin, nggak jauh dari jalan raya, jadi nanti akses untuk klien nggak terlalu ribet. Emangnya kantor lo tuh nggak ngasih kriteria khusus gitu biar lo nggak ribet kayak gini? Kantor gue ngikutin taste gue kok. Kalau gue bilang oke ya mereka proses, kalau enggak ya cari tempat lain. Gue itu kan kerjanya di properti juga. Gue tau lah masalah kayak gini-gini. Harusnya tuh kantor lo ngasih dulu kriteria yang dicari tuh kayak apa. Jadi biar lo nggak ribet bolak-balik cari-cari kayak gini. Nah, ini kan kantor gue, kerjaan gue. Kok lo ngatur sih? Ya, gue kan cuma ngasih saran. Ya, ngasih saran juga nggak gitu juga kali. Karena semua orang punya taste-nya beda-beda. Kalau memang gue nggak suka, masa harus dipaksain? Ya udah, gue cuma ngasih saran aja kok, nggak ada niat lebih. Dia suka dan sayang padaku. Aku tetap saja, tetaplah milikmu. Hingga sampai mati, ku tetap milikmu. Ih, ular! Cepet amat sih sadarnya, mandi dikit dong. Banget sih. Lagian ngambek mulu. Apa itu tangan pakai tangan apa tadi kan kotor pasti tuh bisa megang apa? Enggak, tangan kiri tadi. Kiri kanan ya? Apa? Apaan? Itu udah ulet. Gue ulet. Ah elah, ulet doang. Gak apa-apa, lucu, sorry. Iya. Diam. Bila dia suka dan sayang padaku, aku tetap saja, tetaplah.
apa sih? Hah, kok rame-rame gini? Usir orang ini dari kampung sini. Saya nggak mau ya warga jadi cemas gara-gara kampung ini mau digusur. Iya betul! Usir dia! Maaf. Yang mau gusur siapa? Bukannya kamu calon tanahnya? Saya lihat sendiri kok kalau pacarnya Teh Naya ini lagi nyari-nyari tanah di sini. Ayo usir! Tunggu. Maaf sebelumnya. Ini pasti ada yang kasih info yang nggak bener nih. Ibu-ibu! Stop! Ibu-ibu, bapak-bapak dengerin saya ya. Teman saya ini nih emang lagi cari lahan tanah untuk dibangun resort, tapi dia bukan calon tanah dan nggak ada yang mau gusur. Ini info dari mana sih? Nah itu baru bener. Jadi kalau sampai ada yang bilang kalau kampung ini bakal digusur, itu berita nggak bener. Benar, Naya? Iya benar, pokoknya kalau sampai teman saya ini bohong, saya yang ngejamin. Udah, bapak ibu pada tenang aja ya. Udah kalau gitu, kami minta maaf. Yaudah. Heran gua. Siapa yang nyebar berita nggak bener kayak gini? Pokoknya kamu teh harus putusin pacar kamu si Andre itu. Umi nggak mau punya mantu calon tanah. Nay, Umi teh malu semua tetangga pada ngomongin pacar kamu itu. Umi, dengerin dulu penjelasan Naya ya. Apa yang Umi bilang juga barusan dialami sama Naya sama Andre. Maksud kamu apa? Iya, waktu di jalan pulang Naya sama Andre tuh dihadang sama warga. Semua pada ngusir Andre. Tapi setelah Andre jelasin apa tujuan dia kesini, ya udah semua warga pada tahu Andre itu bukan calon tanah, Mi. Umi teh jadi bingung mana yang benar. Coba aja kalau kamu teh mau dijodohin sama si Dadang, masalah kayak gini gak bakalan terjadi. Mi, dadang lagi. Bosen tau gak dengernya? Nay, tunggu dulu Nay. Umi teh belum selesai bicara. Ini anak, kalau bicara soal Dadang langsung main kabur aja. Di matamu aku manusia tak mau bila terus terluka hingga perpisahan. Sekarang teh kamu bebas menentuin calon suami kamu mau siapa aja. Bukan aku. Kan yang menjalankan rumah tangga itu kamu juga. Aku pun juga senang kalau misalkan emang sekarang kamu tuh udah punya pacar. Kok jadi malah bingung sendiri gini sih? Meski kau tak pernah coba untuk pahami aku. Maaf bos, Mamang teh sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ternyata warga lebih percaya pada pacarnya Neng Naya, bos. Bantu atuh, Ma. Bantu mikir terus. Gimana supaya caranya nisahin pacar si Naya itu dari sini. Biar dia pergi. Mamang juga ini lagi mikir, bos. Bos, bagaimana kalau kita jailin saja, bos? Jadi kalau pacarnya Naya ngajak keluar, motornya dijailin aja gitu, bos. Sok atuh, laksanakan. Biar kapok dia. Siap, bos. Tapi, bos, saya ingat dengan foto rumahnya Ibu Imah. Itu tuh yang ada di berkas yang ditinggalin oleh pacarnya Neng Naya. Tapi teh, apa hubungannya Bang Asep? Ya, si bos kumaha tuh. Bagaimana kalau bos tanyakan saja ke kantornya pacarnya Naya. Kenapa rumahnya Ibu Imah dipoto juga oleh pacarnya Neng Naya? Oh iya, Bang Asep teh, ada benernya juga. Sekarang baru teh Bang Asep tokcer. Tapi idenya Mang Asep itu ada harganya, bos. Harga mulu. Makin hari makin naik. Ya, tenang aja. Sip, kalau gitu, bos. Gimana perkembangannya, Ge? Saya masih belum bisa ketemu sama pemilik rumahnya, Pak. Gimana bisa nggak ditemuin? Pemilik rumahnya nggak ada di rumah. Saya cuman ketemu sama penjaga rumahnya aja, Pak. Dan setiap saya tanya yang punya rumah kapan pulang, dia nggak bisa pastiin kapan. Ya sudah, minggu depan kamu balik lagi ke sana.
Besok balik dulu ke kantor. Ada kerjaan yang harus kamu bereskan. Iya, Pak. Re. Hai. Ngapain lagi di situ? Kok nggak masuk? Lagi ngeliatin areal rumah lo aja. Soalnya besok sore gue harus balik ke kantor. Emangnya urusan surveinya udah selesai? Minggu depan sih gue disuruh balik lagi. Cuman untuk sementara gue harus kerja dulu. Ya, gue jadi nggak punya temen lagi dong. Cuti gue masih lama lagi. Kenapa nggak kita hangout aja sekarang? Kemana kek? Ya anggap aja perpisahan kecil. Yaudah, gue ganti dulu deh. Mau tunggu sini atau mau tunggu di dalam? Serah lo deh ya. Ya oke, gue di depan aja. Dalam hatiku rasa indah, damainya oh luar biasa. Gatal hatiku, ingin bertemu kamu, mencubit geli jiwaku. Tiga kata yang ku ucapkan untuk kamu dari hatiku terus terang. Wow, ini tiga kata yang ku ucapkan untuk kamu, tak bisa ku memendam kata wow ini. Tak bisa ku tahan rasa sayang ini terlanjur ada dalam hatiku rasa indah, damainya oh luar biasa. Kok berhenti? Kita makan sini dulu ya, Nay. Lapar. Hah? Yang bener? Yuk. Tunggu. Apa? Ini serius nih mau makan di pinggir jalan kayak gini? Emang kenapa? Yakin lah. Wah, belum pernah ngerasain nih nikmatnya makan di pinggir jalan. Dah, yuk. Tunggu dulu. Apalagi? Tapi kan pasti nggak higienis, kotor. Tuh lihat tuh abang-abangnya aja kayak gitu. Siapa yang bilang? Wah, ini nih makanya jangan judge the book by its cover. Lagian, kita itu nggak boleh manja. Kita harus terbiasa untuk hidup susah ataupun senang. Karena gimana pun juga, roda kehidupan itu pasti berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Di bocah. Ternyata bisa dewasa juga. Lo pasti abis kesambet angin malam nih. Yakin gue. Ya. Sambet mama cantik. Apaan? Udah, yuk. Tetaplah milikmu hingga sampai mati. Ku tetap milikmu. Oke. Tiga kata yang ku ucapkan untuk kamu dari hatiku. Makasih Andre, lo udah nolongin gue beberapa hari ini. Gue seneng deh bisa kenal sama lo. Santai aja. Bukan masalah kok. Gue emang malaikat kebahagiaan yang dikirim buat lo. Males banget. Oh ya, gue sebenarnya ada surprise sih buat lo. Surprise apaan? Ya surprise, namanya surprise masa dikasih tahu? Gak surprise dong. Cuman yang nggak di sini. Di mana? Mau apa nggak nih? Mau, tapi jangan surprise yang aneh-aneh ya. Maksudnya. Iya, yuk. Gak macem-macem kan? Gak yang bikin gue kaget-kaget gitu kan surprise kan? Enggak. Awas deh kalau iya. Apa? Biasa saja, jadi semakin jatuh cinta. Tak bisa ku tahan rasa. Perasaan tadi nggak apa-apa. Ya, kita nggak jadi jalan-jalan dong. Jadilah, jadi. Cuman bantuin gue dorong dulu kali ya sampai tambal ban terdekat. Kan kalau lo bantuin gue mau sampai Afrika juga gue jabanin kan. Dorongnya pakai hati. Tetep aja kan nggak ada perjanjian mau ngasih surprise pakai dorong motor. Mana mungkin gue juga nggak tahu kalau bakalan jadi kayak gini. Ya, tadi nanya jadi apa enggak? Jadi, cuman ya gitu, dorong dulu. Iya, tapi kalau pakai dorong motor mending yang gue surprise. Kalau nyusahin. Yang ku ucapkan untuk kamu dari hatiku terus terang wow, ini tiga kata. Waalaikumsalam. Nadadak, aya naon atuh?
Aya? Naya teh baru aja pergi sama Na Andre. Nah Dadang. Nah Dadang. Astagfirullahaladzim, maaf. Sampai lupa. Ini Teh Umi, saya teh mau ngasih berkas dari tempat kerja si Andre. Berkas? Iya. Berkas naon atuh? Sok atuh dibaca. Lah, ini teh rumah Umi. Maksudnya apa tuh? Ini tuh kita mau kemana sih? Kenapa sih jalan kayak gini? Mau ngapain sih? Katanya mau ngasih surprise. Mana surprise-nya? Biar. Lagian kepo banget sih, udah kebet banget pengen lihat surprise dari gua. Ya iyalah, semua orang juga kalau dia bilang mau dikasih surprise juga bisa kepo. Lo jangan ngasih gua harapan palsu. Bre, ini masih jauh gak sih? Ikut aja. Awas lo ya, aneh-aneh. Ntar Awas gua lo ya. begitu ngeliat, seneng. Benar. Jadi ini surprise-nya. Hah? View-nya bagus, lihat dong. Oh, gue tahu. Lo mau so ide biar jadi film-film ya. Ya kan, piknik-piknik gitu. Ya nggak sih? Kali aja intinya jadi sama. Ngarep. Yaudah sini, coba dia ada apa aja. Depan dirinya ada saja kau cemburu buta. Jangan marah-marah, bukan salah aku bila dia suka dan sayang padaku. Aku tetap saja, tetaplah milikmu hingga sampai mati. Ku tetap milikmu. Mungkin bukan cinta yang aku berikan. Ya udah jangan campurin. Kayaknya bisa. Ayo kamu pulang. Tinggalin dia. Ayo. Ayo, Umi kenapa sih? Dan datang kok marah-marah? Dia teh nggak pantas jadi pacar kamu. Dia teh cuma manfaatin kamu. Biar kamu membujuk Umi untuk menjual rumah kita. Umi ngomong apaan sih? Aku nggak ngerti. Lihat ini, lihat. Sebenarnya si Andre ini udah ngincer rumah kita buat dibangun resort. Si Dadang teh udah ngechat ke kantornya. Dan memang benar, dia teh ditugasin buat membujuk pemilik rumah agar rumah kita tuh dijual, rumah yang lain juga dijual, gitu. Bener, Andre. Nah, gue bisa jelasin. Kamu jawab aja bener nggak yang Umi bilang? Iya, tapi gini. Lo harus denger dulu penjelasan gue. Lo denger ya? Sampai kapanpun rumah itu nggak akan pernah kita jual. Itu rumah peninggalan bokap. Jadi jangan lo pikir lo bisa ngebujuk gue sama Umi buat jual rumah itu. Tapi bukan gitu. Gue gak mau denger penjelasan apapun lagi dari lo. Gue kecewa banget sama lo. Jangan pernah temuin gue lagi. Jangan pernah temuin gue lagi. Ayo Umi. Nay. Aku manusia tak mau bila terus terluka hingga. Kenapa di saat gue mulai suka sama lo, Andre, lo malah nyakitin gue kayak gini? Jalan yang terbaik akan ku terima. Lakukan semua yang kau inginkan. Terima kasih. Hatur nuhun, Bos. Sami-sami. Mang, Mamang teh harus ingat, sampai kapanpun Mamang teh harus tutup mulut. Jangan cerita ke siapapun kalau saya menyuruh Mamang untuk menghasut para warga, cowoknya Nay biar pergi dari sini. Dan menghasut Bu Halimah, seolah-olah cowoknya Nay yang menggusur rumahnya Bu Halimah. Ya? Kalau soal itu mah, jangan khawatir. Tong salempang dengan Mamang mah. Udah tuh, sekarang Mang Asep sok kerja lagi. Permisi. Sok, mangga. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah, kenapa, Mang? Ya Allah, ada Neng Naya. Kamu ya, Dang, selama ini biang keroknya. Kamu tuh maunya apa sih, Dang? Aku pikir kamu tuh udah berubah, aku pikir kamu udah jadi orang lebih baik. Sampai-sampai aku kesini nyariin kamu tuh mau bilang terima kasih sama kamu, tapi ternyata... Neng teh harus denger penjelasan Akang dulu. Bukan seperti ini keadaannya. Penjelasan apa lagi sih, Dang? Hah? Semua udah cukup jelas kok, aku dengar semuanya. Pokoknya denger ya, mulai sekarang jangan pernah kamu injakin kaki kamu lagi ke rumah aku. Ngerti kamu? Naya! Nay! 3 kata yang ku ucapkan untuk kamu dari hati. Assalamualaikum. Neng. 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 Kamu tuh kenapa? Sini. Kenapa? Cerita tuh ke Umi. Kenapa tuh, Nay? Mendingan Umi tanya langsung aja tuh sama si Tangyang. Orang yang Umi harapkan untuk jadi menantunya Umi. Maksudnya apa? Umi teh jadi bingung. Jelasin atuh. Naya pikir Dadang itu udah berubah, Mi. Tapi enggak. Dadang tetap aja hatinya tuh licik. Dadang, Mi. Dadang yang udah menghasut warga supaya mengusir Andre. Dan Dadang juga kan yang udah menghasut Umi supaya Umi percaya kalau rumah kita semua dijual. Naya dengar sendiri, Mi. Naya dengar sendiri omongannya Dadang sama Bang Asep. Iya, tapi sebaiknya masalah ini diselesaikan dengan baik-baik. Naya udah disakitin, Umi. Umi masih mau ngebelain dia. Maksudnya Umi teh... Udah deh, Umi. Naya mendingan balik ke kota aja. Nay, kamu teh tega mau ninggalin Umi. Naya nggak ninggalin Umi. Naya janji, Naya bakal datang ke sini nengokin Umi 1 bulan sekali. Tapi kalau misalnya emang Umi tetap maksa mau jodohin saya sama Dadang, Naya nggak mau nengokin Umi lagi. Meski kau tak pernah coba untuk fahami aku, coba untuk mengerti dirimu, namun tak pernah. Kenapa sih hidup gue drama banget? Menurut gue apa yang dilakukan Dadang itu bukan suatu kelicikan, Nay. Ya sah-sah aja, namanya aja bersaing. Ya karena dia pengen melakukan berbagai cara buat kedapetin lo. Rasanya sesuatu banget ya. Daripada sama berondong, bikin sakit hati kan? Nay, komentar gue gak usah dimasukin ke dalam hati ya. Gue cuma bercanda kok. Sebagai sahabat, apapun pilihan lo, gue dukung. Ya? Bisa gitu. Udah, gue sana dulu ya. Bye. Lihat Andre nggak? Nggak lihat tuh, Nen. Cari Andre ya? Iya, ada. Andre tadi... Biasa aja lagi, Kim. Kayak nggak pernah ngeliat gue disamperin cewek cantik. Hai, Mbak cantik. Kangen banget sama saya. Sampai nyariin di sini. Malu. Makasih ya, Mas. Kayaknya gantungan gue udah gitu daripada Andre. Ngomong-ngomong.
Gue mau minta maaf soal kejadian yang kemarin. Gue sama sekali nggak ada maksud. Udah. Gak usah diterusin. Gue udah tahu kok kejadian yang sebenarnya tuh kayak gimana. Lagian gue juga yakin lah lo gak mungkin sejahat itu sama gue dan Umi. Alhamdulillah. Oh ya, kantor gue juga nggak jadi kok bikin resort di areal perkampungan lo. Katanya ada tempat lain yang lebih marketable. Oh gitu. Sebenarnya gue datang ke sini itu mau minta lo temuin Umi besok. Itu pun juga kalau lo serius. Serius apa nih? Serius sama gue. Lo beneran? Mau sama berondong ganteng kayak gue? Ih, harus pakai gantengnya. Beneran. Sekalian besok kalau ketemu Umi, lo tunjukin kalau misalnya emang lo serius sama gue. Lo nggak? Kan besok malam ini juga lo suruh gue ke Bengkulu, gue jabanin. Ih, nggak minta sekarang juga, ke Umi aja dulu. Enggak, gue serius. Oke, sebentar. Guys, habis ini ikut gue ya. Nanya udah ikut aja. Gimana sih? Kita aja enggak. Jangan yang aneh-aneh ya. Jangan yang aneh-aneh. Rasa indah damainya